Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penyuluhan. Terima kasih kepada bapak-bapak ojek yang telah meluangkan waktu dan juga telah menyediakan tempat bagi saya untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Namun sebelum saya memberikan penyuluhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Divayo, asal Polres Kota Mobagu. Saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Umur saya 19 tahun dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di SPN Polda Sulut. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang narkoba. Apa sih itu narkoba? Jadi, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga obat-obat terlarang. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan banyak sekali efek-efek negatif terhadap tubuh kita dan pergaulan kita di kehidupan sosial. Ada beberapa efek negatif yang boleh kita peroleh ketika kita menggunakan narkoba. Yang pertama, penurunan fungsi otak dan mental terganggu. Ketika kita menggunakan narkoba, otomatis kinerja otak kita tidak berjalan semestinya. Yang harusnya ketika kita masih kecil, ketika kita masih bersekolah dulu, kita pintar di kelas menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Namun ketika kita mulai menggunakan narkoba, proses berpikir kita menjadi lebih lamban. Kita menjadi terlihat sering menghayal. Sehingga itu merupakan suatu dampak yang tidak baik untuk dinilai orang lain. Yang kedua, kerusakan fisik pada tubuh. Nah, baik, jadi bapak-bapak yang menggunakan narkoba akan mengalami yang namanya kerusakan fisik. Entah dari ketika kita menggunakan narkoba, kita mulai melukai diri kita sendiri. Ketika kita tidak memakai narkoba, kita menjadi sakau. Yang artinya kita berusaha untuk mencari benda tersebut. Ketika kita tidak mendapatkan benda tersebut, maka kita akan mulai melukai diri kita sendiri. Dampak yang ketiga ialah kecanduan dan gangguan perilaku. Ketika kita menggunakan narkoba, kita akan mengalami yang namanya kecanduan atau ketergantungan, yang dimana akan menyebabkan kesulitan bagi diri kita untuk berhenti menggunakan narkoba. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Penggunaan narkoba dapat membuat kita dijauhi oleh orang-orang. Dan narkoba itu mahal loh bapak-bapak. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semurah itu. Jadi narkoba itu mahal yang dapat menyebabkan kita untuk kehabisan uang dan kita dijauhi oleh orang-orang. Dampak yang terakhir adalah resiko penyakit dan juga overdosis serta yang paling buruk yaitu kematian. Narkoba menyebabkan banyak sekali jenis penyakit. Salah satunya yaitu HIV. Ada beberapa jenis narkoba yang menggunakan suntik. Ketika suntik itu dipakai secara bergantian, maka kemungkinan besar akan terjadi penyakit HIV. Nah, menurut penelitian bapak-bapak, penyakit HIV ini sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkannya. Jadi HIV ini sampai sekarang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Overdosis juga merupakan salah satu dampak berbahaya ketika kita menggunakan narkoba secara berlebihan. Dan yang terburuk adalah kematian. Saya yakin sekali bapak-bapak yang ada di pangkalan ojek ini tidak ingin mengalami hal tersebut. Maka daripada itu ada beberapa hal yang dapat membuat kita menjauhi narkoba. Yang pertama, kita harus selalu dekat dengan Tuhan dengan cara beribadah. Namun jika kita sudah terlanjur jatuh ke dalam perbuatan buruk tersebut, ada 3 cara untuk mencegah, yaitu yang pertama rehabilitasi sosial,
Yang kedua rehabilitasi medis, yang ketiga kegiatan kerohanian. Untuk rehabilitasi medis itu seperti detoksifikasi, dan juga kita sering mengunjungi dokter untuk melakukan pengecekan kesehatan secara rutin, konsultasi secara rutin kepada dokter. Yang kedua, rehabilitasi sosial, kita mengunjungi konseling untuk mendekatkan diri, men-sharing kepada orang lain tentang permasalahan kita, agar kita tidak akan melakukan narkoba, karena ada sebagian besar orang memakai narkoba dengan alasan karena sudah banyak masalah yang tidak terselesaikan, jadi melampiaskan di narkoba. Dan yang terakhir adalah kegiatan kerohanian seperti yang saya katakan tadi, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beribadah, dan usahakan sebisa mungkin jangan sampai kita berada dalam kondisi atau situasi di mana kita hanya seorang diri. Kita harus selalu dekat dengan orang lain agar supaya pikiran-pikiran untuk melakukan hal buruk tersebut selalu dijauhkan. Ya, sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf bila waktu terbatas, bila ada kata-kata yang salah dan meyakinkan bahwa audiens adalah orang-orang baik yang tidak mungkin terlibat dan bukan pengguna dari narkoba. Terima kasih sekali lagi pada bapak-bapak. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih.